Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Aulianovianti, NIM 2512004. Jadi saya akan menjalankan program implementasi single linked list dalam bahasa C. Jadi kita buka VS Code, klik File, New Text File. Saya langsung salin kode. Kata keyword ini akan saya hapus. Jadi program ini adalah implementasi linked list di bahasa C dengan operasi membuat node, menambah data di depan, dan menampilkan isi list. Di fungsi buat node ini untuk mengalokasikan memori, mengisi data, atau membuat suatu node baru. Di insert depan, fungsi insert depan ini untuk proses buat node baru, mengarahkan node baru ke head lama, pindah head ke node baru, atau menambahkan data di awal list. Fungsi tampilkan ini untuk menampilkan isi seluruh string list mulai dari head, loop, sampai null, dan cetak tiap data. Jadi ketika program dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Jadi tampilan listnya 30 berada di depan, setelah itu 20, baru 10. Jadi selanjutnya adalah implementasi bahasa C, insert belakang dan tengah.
Jadi inti dari program ini adalah mengatur hubungan antar node dengan pointer sehingga node baru bisa masuk tanpa merusak struktur list. Jadi ketika program ini dijalankan, insert 20 di posisi 1. Jadi insert dari 20 itu akan berpindah ke posisi 1. Yang mana sebelumnya posisi 1 itu diisi oleh 10. Lalu selanjutnya adalah implementasi linked list bahasa C, yaitu delete operasi. Di sini sudah ada program yang telah disalin.
Jadi, program ini menunjukkan bahwa operasi dasar pada linked list seperti insert dan delete dapat dilakukan dengan mengatur pointer antar node, sehingga struktur data tetap terhubung dengan benar. Ketika program ini dijalankan, ketika program ini dijalankan, listnya adalah 10, 20, 30. Ketika 30 di delete dari belakang, maka hasilnya akan menjadi 10 depan dan 20 belakang. Ketika 10 dihapus dari depan, tinggal 20 menjadi head atau urutan pertama. Jadi selanjutnya adalah implementasi studi kasus daftar belanja. Di fungsi buat barang digunakan untuk membuat node baru, membuat set data barang baru di memori. Sedangkan di tambah barang, ini berfungsi untuk menambah barang ke dalam linked list. Di fungsi tampil daftar digunakan untuk menampilkan seluruh daftar belanja, nomor, barang, jumlah, harga, subtotal, dan total akhir. Kita jalankan. Ini merupakan hasil dari program tadi. Program ini menunjukkan penggunaan linked list untuk menyimpan data dinamis di mana setiap node menyimpan informasi barang dan terhubung melalui pointer. Jadi selanjutnya adalah implementasi program linked list dalam bahasa C++. Yang pertama adalah class dan insert.
Jadi, class node adalah elemen dasar dalam linked list yang berisi data dan pointer ke node berikutnya. Di kelas linked list itu menyimpan seluruh data list dan head, awal dan size untuk menghitung jumlah elemen node. Di insert posisi itu menyisipkan node di posisi tertentu dengan mengatur pointer antar node. Program dijalankan. Jadi, data 15 berada di posisi ke-1. Hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah delete dan display. Jadi implementasi bahasa C++ selanjutnya adalah delete dan display. Jadi program ini membuat linked list dengan operasi insert menambah data dan delete menghapus data serta tampil data. Jadi dalam program ini saya punya 3 fungsi insert, depan, belakang, dan tengah, lalu 3 fungsi delete, hapus awal, akhir, dan bagian tertentu. Jadi ketika program dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Jadi sebelum delete, list node ada 4, yaitu 10, 15, 20, dan 30. Setelah 10 dihapus dari depan, maka hasilnya adalah 15, 20, dan 30. Lalu ketika 30 dihapus dari belakang, hanya tersisa 2, yaitu 15, 20. Setelahnya 0. Lalu selanjutnya adalah studi kasus manajemen mahasiswa menggunakan linked list bahasa C++.
Jadi program ini memakai linked list untuk menyimpan data mahasiswa dengan fitur tambah, cari, hapus, dan tampil, serta data disusun otomatis berdasarkan NIM. Di kelas mahasiswa sebagai node dalam linked list yang menyimpan data berupa NIM, nama, dan IPK. Ada fungsi tambah digunakan untuk menambah data mahasiswa ke dalam linked list secara urut berdasarkan NIM. Fungsi cari atau search untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Fungsi daftar mahasiswa atau destruktor untuk menghapus seluruh node dalam memori agar tidak terjadi memory leak. Dijalankan. Jadi di data mahasiswa terdapat 3 mahasiswa, yaitu Andi, Budi, dan Citra. Jika kita mencari salah satu mahasiswa, misalnya Budi, maka data akan ditemukan lalu akan dihapus. Jadi hanya tersisa 2 mahasiswa, yaitu Andi dan Citra. Jadi selanjutnya adalah studi kasus sistem antrian pasien. Jadi program ini mengimplementasikan sistem antrian pasien menggunakan linked list, di mana pasien masuk dari belakang dan pasien dipanggil dari depan. Jadi di baris strak pasien, strak ini digunakan untuk menyimpan data pasien, nama, nomor antrian, pointer next untuk menghubungkan ke pasien berikutnya. INT nomor urut ini variabel digunakan untuk memberikan nomor antrian setiap pasien datang. Jadi ini otomatis. Di fungsi daftar untuk menambah pasien ke belakang antrian. Jadi membuat node baru isi nama plus nomor antrian. Jika antrian kosong, jadi head. Jika tidak, masuk ke paling belakang. Di fungsi panggil ini untuk memanggil pasien dari depan antrian. Di fungsi tampilkan ini buat menampilkan seluruh antrian.
ketika dijalankan, hasil programnya seperti ini. Jadi pasien yang masuk antrian adalah Andi, Budi, dan Citra. Yang pertama dipanggil adalah Andi, lalu pasien baru Dina masuk antrian belakang. Jadi hasil akhirnya Budi, Citra, lalu Dina urutannya. Jadi intinya program ini tuh mensimulasikan sistem antrian di mana penambahan diadakan di belakang dan penghapusan di depan. Jadi sekian dari awal sampai akhir. Apabila ada salah katanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.